Pemirsa, keberadaan lapangan padel di tengah permukiman penduduk di Jalan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan memicu masalah baru. Warga mengeluhkan kebisingan luar biasa dari lapangan padel yang dioperasikan hingga larut malam. Suara tepak-tepak raket dan bola padel serta teriakan pemain terdengar jelas dari permukiman warga di Jalan Haji Nawi, Kelurahan Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Suara bersumber dari lapangan padel yang berada tepat di tengah permukiman. Warga mengaku terganggu lantaran suara berisik dari lapangan padel terjadi sepanjang hari, sejak pagi hingga larut malam, membuat anak-anak dan balita sulit tertidur. Tidak hanya bising suara, bola padel juga beberapa kali mengenai rumah warga lantaran lokasi lapangan yang benar-benar menempel dengan rumah warga. Warga sudah berkali-kali melapor ke aplikasi Jaki dan layanan polisi 110 sejak akhir Januari lalu, tapi belum ada tanggapan. Ada, karena kan mereka beroperasi sejak jam 6 pagi sampai jam 12 malam ya Bu. 12 malam, dan itu kita laporkan setiap kebisingan yang ada dan kita eskalasi ke sudin terkait. Lapangan padel yang diprotes warga ini sudah dibuka sejak Oktober 2025, namun warga tidak pernah diberi sosialisasi. Setelah ramai dikeluhkan dan viral, baru kemarin pihak Kelurahan Gandaria Selatan menggelar mediasi antara warga dan pemilik lapangan padel. Dalam mediasi, pemilik padel berjanji akan mengubah jam operasional dan memasang peredam suara di bagian dinding yang berbatasan dengan rumah warga. Pihak kelurahan mengingatkan kebisingan yang ditimbulkan dari lapangan padel tidak boleh di atas 70 desibel. Dari Jakarta, Kivalupi iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan lapangan padel yang menimbulkan gangguan ketertiban umum dan tidak mendapatkan persetujuan warga akan ditindak tegas. Pemprov Jakarta tidak akan memberikan toleransi terhadap lapangan padel yang melanggar aturan. Jadi secara khusus saya sudah meminta kepada dinas terkait yang melakukan pengawasan di lapangan urusan padel ini. Besok hari Senin atau Selasa kami akan segera memutuskan bagi lapangan padel yang mengganggu ketertiban umum dan kemudian tidak mendapatkan persetujuan warga setempat dan kemudian juga izinnya tidak lengkap, maka pemerintah DKI Jakarta akan mengambil langkah tegas. Pemirsa, hari ketiga Ramadan, harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Jakarta terpantau naik. Beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan harga di Pasar Senen, Jakarta, diantaranya daging ayam, daging sapi, telur, bawang merah, dan cabai merah. Untuk harga telur di Pasar Senen yang semula Rp27.000 per kilogram menjadi Rp31.000. Sementara harga cabai dari Rp100.000 per kilogram menjadi Rp140.000. Pemirsa, untuk mengetahui komoditi apa saja yang mengalami kenaikan di Pasar Senen, Jakarta, kami telah terhubung dengan rekan Kea Dela Rosa dengan juru kamera Muhammad Khairuddin. Selamat siang, Kea, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Yasmin dan juga pemirsa. Kondisi terkini di Pasar Senen Jaya Blok 3 Jakarta Pusat memang terpantau cukup ramai dari pengunjung. Namun beberapa pengunjung dan juga pedagang mengeluhkan hal yang sama, yakni harga sembako naik pada saat di hari ketiga bulan suci Ramadan ini. Dan memang di samping kiri saya, di belakang saya tepatnya sudah masih banyak pedagang daging sapi yang masih berdagang karena memang sejak siang para pedagang ini banyak sekali dikunjungi oleh warga karena memang daging sapi dan juga iga tetap menjadi makanan sajian favorit pada saat bulan suci Ramadan ini. Diketahui dari para pedagang, harga untuk daging sapi saat ini dipatok dengan harga Rp140.000 per kilogram, yang sebelumnya hanya Rp130.000 per kilogram. Lalu untuk harga iga sendiri
masih tetap yakni Rp100.000 per kilogram. Untuk daging ayam ini juga mengalami kenaikan. Yasmin dan juga pemirsa, untuk daging ayam harganya 1 kilo Rp43.000 yang sebelumnya hanya Rp37.000 atau Rp38.000. Yang kami ketahui juga dari para pedagang, beberapa harga sembako lainnya seperti harga telur di Pasar Senen ini untuk hari ini harganya Rp31.000 per kilogram yang sebelumnya hanya Rp27.000. Dan selanjutnya harga cabai juga menjadi salah satu harga yang naik karena harga sebelumnya hanya Rp115.000 per kilogram. Hari ini cabai rawit merah menjadi Rp140.000 per kilogram. Yang memang beberapa masyarakat juga sempat mengeluhkan kepada saya terkait adanya lonjakan harga di bulan suci Ramadan ini. Dan ternyata lonjakan harga ini juga mempengaruhi omset dari para pedagang yang berada di Pasar Senen Jaya ini. Dan kami juga berharap tentunya warga dan juga pedagang tentunya berharap agar adanya peran dari pemerintah untuk kembali menstabilkan harga sembako di pasaran guna membuat daya jual beli di pasar kembali stabil sehingga perekonomian kembali berputar lebih baik. Kembali ke studio Yasmin. Baik, terima kasih rekan Keadaan Rosa melaporkan langsung dari Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sedikitnya stok membuat komoditas cabai dan juga tomat mengalami kenaikan harga. Naiknya harga cabai bisa mencapai 100% dari harga biasanya. Harga bahan pangan pokok komoditas cabai dan tomat mengalami kenaikan pada pekan pertama Ramadan. Kenaikan ini disebabkan pasokan yang menipis. Di Pasar Petisah Medan, Sumatera Utara, harga yang naik diantaranya adalah cabai caplak, cabai rawit, cabai merah, dan tomat. Kenaikannya pun bisa mencapai 100%. Cabai merah memang naik, tapi nggak begitu naik kali. Tadi cuma kilo dia 38. Dari malam pun seminggu ini lah naik cabai merah. Kalau cabai caplak lebih naik lagi dari 50 ke 70. Tomat lebih parah. Tomat dari biasanya 12, 18, 20. Lonjakan harga bahan pokok tentunya berdampak pada daya beli masyarakat di Kota Medan. Omset para pedagang pun otomatis mengalami penurunan hingga 20%. Kenaikan harga bahan pokok ini diduga disebabkan pasokan yang menipis. Selain itu, cuaca buruk yang terjadi beberapa bulan terakhir membuat kesulitan dalam pengiriman. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.